Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disa Paramita Astri Amalia dengan NIM 860194509 dari UPBJJ UT Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang mengubah makanan dan minuman menjadi nutrisi dan energi untuk tubuh, lalu membuang sisa-sisanya. Sistem ini terdiri dari saluran pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, rektum, dan anus. Seperti yang ada di contoh gambar ini, ya, sistem pencernaan dimulai dari mulut, ya, kemudian turun ke kerongkongan, lalu turun lagi ke lambung, dan selanjutnya ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan yang terakhir sisa-sisa makanan akan keluar melalui anus. Sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Ya, mulut adalah organ awal dari saluran pencernaan. Saat makan dan mengunyah makanan, makanan akan terpotong-potong menjadi bagian kecil. Nah, ini ya, makanan akan masuk pertama di mulut, kemudian akan dikunyah oleh gigi, ya, dipotong menjadi kecil-kecil. Organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan terletak di bagian tenggorokan dekat dengan trakea. Fungsi dari kerongkongan yaitu menerima makanan dari mulut dan menelannya, ya. Jadi setelah dari mulut, makanan itu akan ke kerongkongan. Di bagian kerongkongan ini itu ada epiglotis, lipatan kecil pada sisi atas tenggorokan saat menelan untuk mencegah tersedak makanan. Nah, ketika masuk ke kerongkongan, serangkaian kontraksi otot terjadi. Nah, itu disebut dengan gerak peristaltik. Nah, apa sih Bu gerak peristaltik itu? Gitu ya. Gerak peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan. Nah, ini gerakan ini untuk mengantarkan makanan ke bagian perut atau ke bagian lambung. Bagian yang ketiga yaitu organ lambung. Lambung adalah organ sistem pencernaan manusia yang sangat penting. Organ ini berbentuk sebuah kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan sistem atau dengan enzim lambung. Enzim-enzim yang terdapat pada lambung akan melanjutkan proses pencernahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Ya, jadi setelah dari kerongkongan tadi dia akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini nanti juga akan diproses makanannya lebih halus dan lebih kecil lagi. Nah, di dalam lambung ini sel-sel pada lapisan telur. Sementara itu di lambung terdapat sel-sel pada lapisan perut mengeluarkan asam dan enzim yang kuat untuk proses pemecahan makanan. Ketika penyerapan makanan yang masuk sudah cukup, makanan sisa akan menuju ke usus kecil. Nah, ini tadi sudah ke lambung makanannya, sekarang menuju ke usus kecil, ya. Setelah dari usus kecil diproses lagi makanan menjadi yang lebih kecil, kemudian dia akan melanjutkan ke usus halus. Nah, ini bagian dari
usus halus ya. Di bagian usus halus itu terdapat 3 segmen ya, yaitu yang pertama duodenum, dan yang kedua jejunum ya, dan yang ketiga ileum. Pada organ usus halus ini juga diproses lebih kecil dengan gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik bukan hanya terjadi di bagian kerongkongan saja, tetapi terjadi juga di usus halus. Jadi makanan-makanan yang sudah masuk dari lambung dan usus kecil itu akan diproses lebih kecil lagi atau diremas lebih kecil lagi oleh bagian usus halus ya. Kemudian di usus halus ini akan mengantarkan lagi atau memindahkan makanan dan mencampurkannya dengan cairan pencernaan yang terdapat dari pankreas dan hati ya. Dari usus halus ini nanti akan dilanjutkan ke rektum ya. Di rektum ini panjangnya sekitar 20 cm menghubungkan usus besar dengan anus ya. Jadi sebelum ke usus besar ini ada rektum namanya. Nah, itu panjangnya 20 cm ya. Fungsinya rektum ini yaitu sekian praktikum tentang sistem pencernaan pada manusia, memberikan sinyal-sinyal kepada tubuh bahwa ada feses atau sisa makanan yang harus keluar dan menahan feses sampai terjadi evakuasi ya. Kemudian yang terakhir yaitu bagian anus. Nah, ini bagian dari anus ya. Nah, di anus ini adalah sistem pencernaan yang paling terakhir. Nah, organ ini berupa saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 stinger anal, yaitu internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas ya mampu mendeteksi isi rektum dan memungkinkan mengetahui apakah terdapat cairan, gas atau padat. Anus memiliki otot stinger yang penting untuk mengontrol feses. Sementara itu, otot dasar panggul akan membentuk sudut antara rektum dan anus. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching ya. Bye-bye.